vaksinasi booster warga Batang, Jawa Tengah menurun baru mencapai 17%, tidak seperti saat vaksinasi dosis 1 dan 2. Tim gabungan Polda Jawa Tengah menggerebek percetakan uang palsu dari Kediri, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Brebes membagikan 10.000 bendera merah putih untuk memperingati HUT NKRI ke-77. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Peredaran uang palsu di Jawa Tengah berhasil diungkap tim gabungan Polres Temanggung beserta Polda Jawa Tengah. 3 tersangka berhasil diamankan, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri warga Kediri, Jawa Timur. Pembuat uang palsu berhasil diamankan berikut barang bukti upal dan alat untuk mencetak upal. Inilah penggerebekan dilakukan gabungan Polda Jawa Tengah bersama Polres Temanggung dan Polsek Kujang di sebuah rumah yang digunakan untuk mencetak uang palsu di Desa Kluwik, Kecamatan Kujang, Kediri, Jawa Timur. Di lokasi petugas mendapati sejumlah barang bukti yang digunakan pasangan suami istri berinisial AA 31 tahun dan IS 27 tahun untuk mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Pengungkapan kasus peredaran uang palsu ini berawal dari laporan salah satu korban warga Temanggung. Korban yang saat itu menjual handphone miliknya dibeli dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 19 lembar dan uang asli pecahan Rp100.000 sebanyak 6 lembar. Kemudian yang bersangkutan ingin mengedarkan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Dan tidak ada motif yang lain kecuali dia melakukan tindak pidana. Ini khusus untuk uang palsu. Oke? Antisipasi mungkin Pak nantinya ke depan kita kerjasama dengan jajaran BI ya, BI kemudian dengan OJK terkait dengan peredaran uang palsu wilayah kita. Biasanya saat-saat menjelang kebutuhan masyarakat itu meningkat, modus operandi uang palsu ini marak dilakukan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu kita himbau agar masyarakat hati-hati dalam penggunaan. Segera laporan kita akan melakukan penyidikan. Dari hasil penyelidikan Polres Temanggung didapati 2 orang pengedar AAP dan NM yang merupakan warga Magelang. Dari hasil keterangan keduanya, uang palsu tersebut didapat dari warga Kediri yang dijual secara online. Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka AA dan IS. Tersangka AA mengaku sudah mencetak uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total mencapai Rp90 juta. Menggunakan printer. menggunakan printer. Terus Itu pun menggunakan printer, setelah jadi ditempel, dipasang benang pengaman, baru dipotong. Terus diedarkannya kemana? Saya penjualan melalui media sosial. Facebook. Polda Jawa Tengah mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terkait peredaran uang palsu dan melaporkan jika mendapati peredaran uang palsu. Berdasarkan pemeriksaan yang sudah ada di Polres Temanggung, dia mampu mencetak antara 10 juta sampai 19 juta tiap malam. Jadi dia bekerja di malam hari mencetak, dan ini kita juga berkoordinasi dengan Polda lain karena dia menawarkan bukan hanya di Jawa Tengah saja. Ada tempat-tempat lain yang ditawarkan dan dibeli oleh pelaku-pelaku pengedar. Jadi fungsinya dia sebagai pencetak, kemudian diedarkan melalui pengedar-pengedar di bawahnya. Sejak kapan itu Pak? Prediksi yang beredar kita seumpamakan bahwa pelaku ini sudah 9 bulan operasional, ya cukup lumayan juga. Dan ini sedang kami coba, kami berkoordinasi dengan Polda lain, apakah peredaran itu juga dilaksanakan di luar Jawa, karena menurut keterangan juga dikirim ke luar Jawa segala. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp50 miliar. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Meski pandemi COVID-19 sebarannya terus melandai dibanding 2 tahun lalu, namun protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak seimbang dengan pelaksanaan vaksinasi dosis 3 yang cenderung melambat dan baru mencapai 17%.
Pelaksanaan vaksinasi dari semua tahapan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dari Dinkes Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan berlangsung menyebar di sejumlah titik puskesmas yang ada. Para warga sangat antusias mengikuti vaksinasi booster dosis 3 sejak pemerintah memberlakukan persyaratan untuk perjalanan luar kota. Meski begitu, peningkatan minat warga mengikuti vaksin tidak seperti pada pelaksanaan dosis 1 dan 2. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didit Wisnu Hardanto, kegiatan vaksinasi berjalan lancar dan ada peningkatan, namun tidak begitu signifikan untuk vaksin dosis ketiga ini. Pada pelaksanaan vaksin dosis 1 mencapai 88,67% dan dosis 2 mencapai 72,95%, sedangkan vaksin dosis ketiga baru mencapai 17,95%. Untuk pelaksanaan vaksin booster atau dosis 3 ini, para petugas tidak bisa konsen penuh. Konsentrasi mereka terpecah dengan program pemerintah pusat, yakni Bulan Imunisasi Anak Nasional yang berlangsung secara bersama-sama di tengah keterbatasan petugas kesehatan. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Memang konsentrasi kita terpecah karena pemerintah sendiri mencanangkan program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi kita untuk vaksinasi COVID sendiri tidak berjalan maksimal karena memang ada program yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Naik tapi untuk khusus booster berjalan agak lambat. Ini agak meningkat lagi setelah ada aturan dari pemerintah bahwa sejak tanggal 17 Juli 2022 diberlakukan syarat mobilisasi untuk warga wajib menggunakan fasilitas booster. Untuk stok vaksin sendiri sampai hari ini masih aman dan bisa bertahan sampai sepekan ke depan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Guna mengantisipasi banjir yang sering melanda pemukiman warga Kota Kendal di musim penghujan, sedimentasi atau endapan lumpur yang menyebabkan pendangkalan di sepanjang Sungai Kendal mulai dikeruk. Koordinator Kelompok Pengelola Wilayah Bodri, Kantor Korpokla SDA Wilayah Bodri Nurkolis mengatakan, pengerukan atau normalisasi sungai merupakan kegiatan rutin tiap tahun, hanya saja tidak menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2022 ini pengerukan Sungai Kendal hanya sepanjang 700 meter, mulai jembatan Masjid Agung Kendal ke arah utara sampai wilayah Kelurahan Bandengan. Kelanjutan pengerukan sungai dari Masjid Agung ke arah selatan akan dilakukan tahun berikutnya. Nurholis mengaku pengerukan tidak bisa maksimal karena beberapa kendala seperti banyaknya bangunan di bantaran sungai. Selain itu, kondisi talut sungai yang berupa pasangan batu tidak bisa dilakukan pengerukan lebih dalam karena berpotensi merobohkan talut sungai. Ya, untuk normalisasi tahun ini di tahun 2022 ada 750 meter. Ini dimulai dari depan Masjid Agung Kendal sampai ke Kelurahan Bandengan. Kendalanya yang pertama itu adanya bangunan-bangunan yang berada di tepi sungai atau di bantaran sungai. Yang kedua adanya jembatan yang elevasinya terlalu rendah sehingga alat tidak bisa maksimal. Untuk himbauan kepada masyarakat, kita selalu memberikan pemahaman jangan membuang sampah di sungai. Sehingga mari kita jaga kelestarian sungai. Atik Jumiati, kader Kelurahan Balok Kota Kendal mengatakan, selain pengerukan sungai, pemerintah juga diminta untuk melakukan pembenahan tanggul sungai di bagian barat sebagai upaya mencegah air sungai agar tidak meluber ke pemukiman warga. Ya, kalau mengatasi mungkin belum, tapi untuk pengerukan itu sendiri kami merasa senang. Maksudnya lebih lancar ya untuk ke lautnya, tapi ya yang kami harapkan adalah solusi untuk mengatasi dampak dari banjir itu di kelurahan kami, termasuk irigasi di kampung-kampung, terus tanggul ya Mas, tanggul untuk sungai yang sebelah yang di ini untuk Kelurahan Balok itu yang sebelah barat lah kalau
Maksudnya kalau tanggul itu yang sebelah barat, yang langsung ke dampaknya kalau banjir ke Kelurahan Balok. Kondisi Sungai Kendal yang dangkal menjadi penyebab kota Kendal selalu langganan banjir. Setidaknya ada 11 kelurahan yang sering terkena banjir, diantaranya Kelurahan Langenharjo, Kelurahan Trompo, Kelurahan Pegulon, Kelurahan Patukangan, Kelurahan Ngilir, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Balok, dan Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kota Kendal, Kelurahan Kebon Adem, Kecamatan Brangsol, Kelurahan Sumberjo, dan Kelurahan Kumbulrejo, Kecamatan Kaliwungu. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, jumlah santunan kecelakaan yang diberikan Jasara Harja Kantor Perwakilan Pati meningkat pada semester awal tahun ini.
Jumlah kenaikan pemberian santunan tercatat meningkat 5% dibandingkan tahun lalu. Meski pemberian santunan meningkat, Jasara Harja mengaku jumlah fatalitas kecelakaan menurun di Kabupaten Pati. Jumlah pemberian santunan kecelakaan yang diberikan Jasara Harja perwakilan Pati kepada korban kecelakaan tercatat meningkat di semester awal tahun 2022 ini. Tercatat kenaikan sebanyak 5% dari pemberian santunan tahun lalu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Jasara Harja perwakilan Pati Andika Kusumajaya saat ditemui di kantornya pada Rabu pagi. Ia mengungkapkan bahwa meski pemberian santunan meningkat, namun angka fatalitas kecelakaan di Kabupaten Pati menurun. Lebih lanjut, Andika menjelaskan bahwa pembayaran santunan pada tahun 2022 sudah sebesar 37,4 miliar rupiah. Namun Andika sendiri mengatakan peningkatan pada jumlah santunan tersebut akibat biaya perawatan seperti perawatan luka-luka, sedangkan untuk korban meninggal dunia tercatat menurun. Jasara Harja perwakilan Pati mencatat, tahun lalu santunan yang diberikan kepada yang meninggal dunia sebesar 16,5 miliar rupiah, sedangkan pada tahun ini Jasara Harja memberikan santunan sebesar 15 miliar rupiah. Di perwakilan Pati sendiri, di tahun 2022 ini terjadi kenaikan pembayaran santunan. Ini di tahun 2022 ini sebesar 37,4 M yang sudah kita serahkan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Itu naik sekitar 5% dibanding dengan tahun lalu di tahun 2021. Tapi kita bisa melihat bahwa untuk tingkat fatalitas korban yaitu di tahun 2022 itu menurun. Seperti diketahui, biaya santunan yang diberikan Jasara Harja berbeda setiap kategorinya. Bagi santunan luka-luka maksimal sebesar 20 juta rupiah, sedangkan kategori meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah, namun jika tidak mempunyai ahli waris atau biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Andika berharap jumlah santunan semakin berkurang pada setiap tahunnya, baik angka kecelakaan yang terjadi maupun klaim yang dikeluarkan oleh pihak Jasara Harja secara umum. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati membuka layanan konsultasi bagi partai politik tingkat DPC atau kabupaten di masa pendaftaran partai politik. Berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu, pada pemilu tahun 2024 ini, KPU di tingkat kabupaten hanya melayani konsultasi dan tidak terlalu terlibat dalam pendaftaran partai politik yang ditangani oleh KPU Pusat. Dalam tahapan pendaftaran partai politik sekarang, KPU Pati membuka layanan konsultasi bagi partai politik tingkat DPC. Hal itu karena terjadi perubahan aturan di mana pendaftaran partai politik saat ini ditangani oleh KPU RI atau KPU Pusat. Hal itu diungkapkan Supriyanto, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pati, saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa siang. Ia menjelaskan bahwa semua tahapan dilakukan oleh KPU Pusat, baik dalam tahapan pendaftaran hingga verifikasi yang dilakukan partai politik untuk menjadi peserta pemilu mendatang. Supriyanto memang mengatakan kebijakan ini berbeda jika dibanding pada pemilu sebelumnya, di mana pada pemilu 2019 pada masa pendaftaran seperti saat ini, KPU Kabupaten mendapatkan salinan keanggotaan dilengkapi fotokopi KTP maupun KTA anggota. Namun pada pemilu kali ini KPU Kabupaten hanya melayani konsultasi bagi parpol tingkat DPC. Tugas-tugas di KPU Kabupaten Kota dalam masa pendaftaran dari 1 sampai 14 itu kita diminta untuk memberikan layanan konsultasi kepada partai politik yang mau mendaftar itu. Barangkali ada kendala-kendala di level kabupaten kota untuk menunjang DPP-nya bisa mendaftar itu, yang bersangkutan ya atau partai politik yang bersangkutan bisa memanfaatkan layanan helpdesk kami. Sementara itu Ketua KPU Pati menjelaskan, KPU Pati sempat melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan sejumlah DPC partai pada 29 Juli kemarin. Hal ini dilakukan untuk berkomunikasi dan meminta akses kepada partai politik yang belum terjangkau. Sehingga memang yang berbeda di 2024 ini
itu terkait dengan keramaian, pendaftaran dan sebagainya itu ada di level tingkat pusat. Seperti diketahui untuk saat ini sendiri berdasarkan rilis KPU RI, sudah ada 6 partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu, sedangkan ada 3 partai yang masih dalam proses pendaftaran untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Pemkab Brebes melakukan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sebanyak 10.000 bendera sebagai wujud gerakan 10 juta bendera merah putih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Gerakan 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat Indonesia dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Bahkan dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 ini, disiapkan sebanyak 10.000 bendera merah putih yang dibagikan kepada masyarakat. Salah satunya yang dilakukan di Pasar Brebes, di mana ada 1.000 bendera merah putih yang dibagikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Brebes, Dandim 0713 Brebes, serta Wakapolres Brebes. Rencananya kegiatan yang diprakarsai Kesbangpol Brebes akan dilakukan di berbagai titik di Kabupaten Brebes. Dandim 0713 Brebes Letkol Infanteri Tentrem Basuki meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Brebes untuk mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan dan sebagai bukti nasionalisme. Tujuan pembagian bendera hari ini dibagi 1.000 bendera, yaitu dibagikan ke seluruh masyarakat Brebes. Harapannya untuk kegiatan ini seluruh masyarakat benar-benar menjiwai dalam kegiatan 17 Agustus ini. Jadi kemerdekaan ini harapannya untuk masyarakat Indonesia, masyarakat khususnya Brebes, seluruhnya memasang bendera di tiap-tiap rumahnya. Jadi NKRI maju, NKRI harga mati. Diwajibkan ya, Anda? Diwajibkan untuk masyarakat semuanya? Seluruhnya diwajibkan untuk memasang bendera merah putih. Jadi seluruhnya masyarakat Brebes diwajibkan. Nanti apabila tidak ada yang memasang, akan ada sanksi tersendiri dari dari pemerintah daerah. Termasuk akan mendatangi ya untuk memberikan sosialisasi juga, dan sosialisasi kita laksanakan untuk pemasangan bendera-bendera ini, sehingga nanti dari Babinsa, dari Pemda, dari kepolisian akan mengecek-ngecek ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah untuk pemasangan bendera tersebut. Petugas gabungan dari Pemkab Brebes, kepolisian maupun TNI juga akan melakukan pemantauan di masyarakat untuk memastikan semua warga memasang bendera merah putih. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.